Mungkin kalian udah familiar sama AI, atau sering dong pakai ChatGPT. Tapi tahu nggak sih bedanya AI dan generative AI? Hai teman-teman bisnis, di video Make It Easy kali ini, kita akan membahas apa itu generative AI dan gimana sih cara kerjanya. Jadi, apa sih generative AI dan apa bedanya dengan AI biasa? Secara definisi umum, AI dirancang untuk menganalisis data, mulai dari mendeteksi pola, mengklasifikasi, atau memprediksi sesuatu berdasarkan data yang sudah ada. Sedangkan generative AI dirancang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kuncinya ada di kata generatif yang artinya menghasilkan atau menciptakan. Artinya, Gen AI nggak cuma ngerti data, tapi juga bisa bikin teks, gambar, lagu, bahkan video yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi tetap berdasarkan pola dari data yang dipelajarinya. Contohnya, ChatGPT, yang bisa bikin teks, artikel, gambar, ataupun solusi untuk suatu masalah. Terus, gimana sih cara kerja generative AI? Gen AI bekerja berdasarkan prompt. Prompt ini bisa berupa teks, gambar, atau video, apapun yang bisa dikenali dan diproses oleh sistem. Sederhananya, kita kasih promptnya, dan AI akan menganalisis input tersebut, lalu menghasilkan konten baru dengan gaya, nada, dan struktur yang mirip dengan data yang sudah dipelajari. Dulu, untuk bisa menghasilkan sesuatu yang mirip dengan generative AI, kita itu harus ngerti machine learning, coding pakai Python, dan bangun model AI sendiri dari nol. Harus nyiapin data, training model, sampai bikin sistemnya itu jalan sendiri lewat API atau server sendiri. Tapi sekarang, cukup tulis aja promptnya, diklik dan hasilnya langsung keluar. Di balik semua kemudahannya, generative AI ini bisa terus dievaluasi dan dilatih. Tujuannya supaya performa Gen AI makin akurat, cepat, efisien, dan tetap bertanggung jawab. Lalu, gimana sih caranya mengevaluasi kinerja generative AI? Nah, ini ada 6 metrik utama yang biasa dipakai. Kualitas output, kecepatan training dan inference, diversitas output, efisiensi komputasi, fleksibilitas dan generalisasi, dan yang terakhir, etika dan bias. Semua metrik ini penting supaya generative AI bisa terus berkembang dengan performa tinggi dan tetap bertanggung jawab. Ada beberapa platform besar di balik layar generative AI, antara lain Google, Microsoft and OpenAI, Amazon, IBM, dan masih banyak lagi yang terus berkembang. Gimana menurut kamu tentang generative AI? Generative AI apa sih yang paling sering kamu pakai? Atau jadi favorit kamu selama ini? Sekarang coba bayangin, kalau teknologi generative AI ini bisa dikembangkan lebih jauh, bukan cuma bikin konten doang, tapi juga bisa membantu kebutuhan bisnis kamu. Penasaran? Subscribe dulu ya, karena di video selanjutnya kita bakal bahas gimana sih caranya generative AI bisa bantu bisnis. See you!